Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Melanjutkan seperti biasa teman-teman sekalian di hari Selasa ini kajian bedah buku Minhajul Muslim ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah, dan kita akan masuk ke bab atau pasal kedua dari bab yang sama ya, tentang masalah bab muamalah. Dan kita sudah membahas panjang lebar dalam bab muamalah ini. Yang pertama adalah masalah jihad ya, dan sudah pasal pertama itu masalah jihad, cukup banyak bahasannya tentang hukum jihad. Kemudian juga kita sudah membahas macam-macam jihad, hikmah jihad, kemudian keutamaan jihad. Kita juga sudah membahas tentang masalah ribat atau mengikat diri di perbatasan ya, dan semua rinciannya, masalah pengertian ribat, hukum ribat, keutamaan ribat itu sendiri. Kita juga sudah membahas tentang kewajiban mempersiapkan jihad ya, dan pemahaman yang benar tentang masalah jihad. Berikut rukun-rukun jihadnya, hal-hal yang mesti dilakukan pada saat sedang berjihad, kemudian etika berjihad ya. Dan juga kita sudah membahas ya, tentang akad zimmah ya, atau bagaimana akad hubungan antara kita dengan orang-orang non-muslim yang punya akad kesepakatan damai ya. Kemudian juga sudah kita jelaskan tentang masalah gencatan senjata ya. Kemudian ada ghanimah, harta rampasan perang yang ini juga sudah kita jelaskan panjang lebar semuanya. Penjelasan tentang masalah jizyah, nafl atau tambahan dalam masalah pendapatan ya pada saat sedang terjadi peperangan. Kemudian yang terakhir kita bahas adalah masalah tawanan perang ya, dan ini sudah alhamdulillah panjang lebar kita paparkan pada pertemuan yang lalu. Semoga Allah jadikan sebagai ibu bermanfaat. Allahumma amin. Kita akan masuk dalam bab muamalah ini ya, pasal keduanya masalah perlombaan, panahan, olahraga dan juga olah otak. Kata Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah, perlombaan di sini termasuk perlombaan memanah, olahraga jasmani. Berarti jasmani semua olahraga yang ya jasmani ya, olahraga apapun bentuknya itu, selama tentu tidak ada kemaksiatan di dalamnya ya, dan cerdas cermat. Pembahasan pada pasal ini dibagi menjadi 5 materi. Jadi beliau bahas menjadi 5 materi. Namun sebelumnya saya akan berikan dulu pembukaannya ya, atau mukaddimahnya. Jadi Islam memerintahkan agar setiap penganutnya itu menjaga kesehatan, ya, menjaga penampilan, apakah fisik supaya selalu sehat, rapi, bersih, ya. Kemudian juga akal, ya, juga disupport dengan pemikiran-pemikiran positif, ya. Semuanya itu Islam menjadikan sebagai bagian daripada hal yang dianjurkan kepada para penganutnya. Kita harus selalu berpikiran positif atau husnudzan, lalu selalu berpikir prestasi-prestasi duniawi yang positif, juga mengejar yang terbaik di akhirat sana gitu. Nah, secara jasmani kita disuruh berolahraga ya, supaya kita tetap sehat, dan itu sudah umum. Allah jadikan juga sebagai ilmu umum di tengah-tengah masyarakat kita, anjuran para dokter agar selalu berolahraga ya. Juga masalah penampilan. Ya, kita dianjurkan untuk berpenampilan yang rapi, yang bersih ya. Ini bagian daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah sering kita singgung masalah itu ya, bagaimana seorang muslim dianjurkan untuk ya menggunakan pakaian yang bersih, selamat dari najis ya. Kemudian bagaimana dia juga menggunakan wangi-wangian ya, menyisir rambut dengan rapi. Kemudian fitrah, memotong kumis bagi laki-laki, memotong kuku bagi laki-laki dan perempuan, dan segala macam hal memang dalam bahasan-bahasan khusus berhubungan dengan masalah itu. Namun di sini kita akan fokus teman-teman sekalian ke masalah olahraga itu sendiri, dan memang perlu dibahas di sini bab khusus karena banyak orang sudah keluar dari fitrah atau alaminya olahraga itu yang digambarkan dalam Islam ya, sehingga mereka seperti banyak dilakukan oleh orang non-muslim, mereka menjadikan ini sebagai ajang bukan lagi olahraga tapi bisnis. Yang bisnisnya ini haram dalam Islam ya, seperti berjudi misalnya, bertaruh, siapa yang menang, siapa yang kalah gitu-gitu. Jadi bukan lagi karena sportivitas ya. Jadi bukan karena memang mencari kesehatan badan gitu kan, atau mungkin keterampilan, peningkatan keterampilan dan hal-hal yang berhubungan dengan masalah itu.
Kita akan dengarkan bagaimana di 5 materi ini. Materi pertamanya, Syekh Abu Bakar Jazair menitik beratkan apa yang baru kami paparkan tadi. Beliau mengatakan tujuan yang diharapkan dari olahraga tentu sesuai dengan pandangan Islam. Ya, karena kita Muslim, jadi kita bicara masalah ini tentang pandangan Islam. Kata beliau, tujuan dari seluruh olahraga yang telah diketahui pada masa awal kelahiran Islam dengan nama furusiyah, yakni kepandaian menunggangi kuda, adalah untuk memelihara hak, mempertahankannya dan membelanya. Tujuannya sama sekali bukan untuk mendapatkan harta dan mengumpulkannya. Jadi murni karena olahraga. Tidak ada urusannya dengan harta, uang, popularitas, nggak ada itu dalam Islam. Memang dia berolahraga karena dia tahu Allah membolehkannya, dan kalau dia niatkan karena ingin menyiapkan fisiknya bisa berpahala gitu kan. Jadi tujuannya sama sekali bukan untuk mendapatkan harta dan mengumpulkannya, bukan pula untuk popularitas dan kecintaan akan ketenaran. Dan juga bukan untuk kemegahan di muka bumi serta kerusakan di dalamnya yang menyertainya. Ya, seperti sebagian orang melakukan pertandingan, ya, tinju misalnya atau bela diri atau apa, tapi memang tujuannya untuk itu, untuk judi, ya, bukan lagi murni olahraga gitu, ya. Nah, kalau Islam datang memang murni untuk olahraga, tidak boleh semua itu. Kalau berhubungan dengan masalah, apalagi kalau sudah sampai pada judi, ya, dan kita tahu sekarang hampir semua jenis olahraga dijadikan sebagai ajang judi oleh orang non-Muslim, ya. Begitu juga kadang-kadang mereka seperti di masa lampau, yang sekarang alhamdulillah sudah tidak ada masa lampau, itu ada pertandingan antara manusia sama hewan, ya, antara orang kuat sama budak-budak orang lemah, sehingga mereka bisa sampai dibunuh, dibantai di sebuah ajang gitu, ya. Ini semua tidak pernah ada dalam Islam, ya. Beliau mengatakan bukan untuk popularitas dan kecintaan akan ketenaran, dan juga bukan untuk kemegahan di muka bumi serta kerusakan di dalamnya yang menyertainya, sebagaimana yang terjadi pada sebagian olahragawan saat ini, kata beliau. Sesungguhnya tujuan dari semua jenis olahraga tersebut adalah untuk menguatkan tubuh, ya, memberikan hak tubuh kita supaya dia kuat, karena dengan olahraga kita jadi kuat, ya, dan meningkatkan kemampuan untuk melakukan jihad fisabilillah atau perjuangan di jalan Allah. Kapan dibutuhkan, maka kita sudah punya keterampilan gitu. Berdasarkan hal itu, olahraga dalam Islam kita bicara. Kita tidak bicara di luar Islam. Ya, kita sedang bahas masalah hukum Islam. Harus difahami, olahraga dalam Islam harus difahami dalam pengertian ini. Menguatkan tubuh, dan juga satu waktu dibutuhkan jihad, mereka sudah siap gitu, ya. Jika ada orang yang memahami olahraga selain dari pengertian tersebut, maka ia telah mengeluarkan olahraga dari tujuannya yang baik kepada tujuan yang buruk, yaitu permainan yang batil dan perjudian yang dilarang. Dasar hukum mengenai disyariatkan dan dianjurkan olahraga adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 60 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Jadi apa saja yang bisa digunakan nanti untuk jihad, ya, sudah umum. Olahraga kayak teman-teman di militer kan begitu, mereka olahraga, berlari, bela diri, ya, menguasai peralatan-peralatan. Nah itu adalah bagian daripada hal yang dianjurkan gitu. Tentu bukan untuk membuat keonaran, sebagaimana sudah kita jelaskan tadi, bukan keonaran dan kerusakan, sama sekali tidak, ya. Karena kalau orang memahami itu keonaran dan kerusakan, maka akan sama, berarti semua negara yang menyiapkan militer untuk keonaran dan kerusakan, pemahamannya keliru. Tidak seperti itu, ya. Tujuannya memang untuk membela negara satu waktu, dan itu memang harus ada keterampilan-keterampilan yang dikuasai. Bahkan di sebagian negara, ya, bahkan mayoritas negara ada wajib militer untuk warga sipilnya. Mungkin di negara kita belum ada, ya. Nah, itu sudah kita singgung dalam bab jihad. Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah bahkan menitik beratkan kalau ada negara Islam yang mewajibkan militer kepada warga sipil kaum musliminnya, nah, kemudian mereka 2 tahun atau setahun setelah itu mereka menunggu kapan negara membutuhkan untuk membela agama negara, maka secara otomatis, ya, mereka terhitung selama menunggu itu seperti orang ribat. Dan Nabi SAW mengatakan satu hari ribat di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya, lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Dan ini keutamaan yang sangat besar gitu, ya. Begitu juga sabda Nabi SAW, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minad dha'if.
seorang mukmin yang kuat secara fisik, ya. Tentu masuk dalamnya punya kekuatan akidah, ya, kekuatan akal. Tapi sini tidak lepas makna zahirnya adalah kekuatan fisik. Lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Jadi artinya ada motivasi yang sangat besar. Lebih Allah cintai, lebih Allah sukai orang mukmin yang suka berolahraga sehingga fisiknya kuat, kekar, sehat daripada orang mukmin yang lemah. Sebenarnya sama-sama mukmin punya akidah kan. Dalam riwayat yang lain wa fi kullin khair. Di keduanya ada kebaikan karena imannya mereka. Mau orang mukmin yang kuat atau orang mukmin yang lemah. Tapi orang mukmin yang kuat secara fisik akan lebih Allah cintai dan lebih besar pahalanya. Ya. Lebih baik di sini. Khair wa ahab, lebih baik dan lebih dicintai. Tentu berarti akan lebih banyak manfaat yang Allah berikan kepada dia. Kalau dia niatkan memang berolahraga, menyehatkan fisiknya karena Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Itu poinnya. Semua kembali kepada niat teman-teman sekalian. Kalau niat hanya ketenaran, popularitas, pamer badannya yang berotot, keterampilannya dipamer-pamer sana sini, untuk itu maka tidak ada pahalanya. Tapi kapan dia niatkan memang karena ini, ya, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk menggunakan, menyehatkan fisiknya, ya, sehingga dia ibarat kalau kendaraan itu kayak diservis ya. Maka kita olahraga itu kan berarti membakar kalori ya yang harusnya terbakar gitu ya, sehingga dia keringatan dan akhirnya badannya jadi sehat gitu kan, dan nutrisi yang dia masukkan ke tubuhnya, suplemen dari makanan dan minuman itu juga jadi maksimal dikelola ya, tidak menumpuk menjadi lemak saja, maka itu akan menjadi nilai pahala tersendiri itu kalau dia memang niatkan ini untuk penyihatan badannya. Karena ini tadi tujuannya itu kan menguatkan badan kan. Ya, seperti itu kurang lebih. Tadi ini bahasanya cukup panjang lebar kalau ingin dirincikan satu persatu, tapi intinya Anda sudah paham Islam memerintahkan kita untuk menjaga kesehatan, salah satunya dengan cara berolahraga. Kemudian beliau mengatakan kekuatan dalam Islam mencakup pedang, tombak, serta argumentasi dan petunjuk. Masuk dalam semua lingkup, orang muslim harus menguasainya. Apakah itu olahraga secara umum, ataupun keterampilan-keterampilan yang menggunakan tombak, kuda, senjata-senjata, tentu bukan untuk pemberontakan, tapi untuk menguasainya. Ya sekarang mungkin ada semacam tempat pelatihan-pelatihan yang untuk tembaknya tembak-tembak palsu saja gitu kan, sebagai sebuah hiburan. Nah, itu kan sama saja keterampilan. Oh, musuh di sini ditembak, musuh di sini ditembak. Nanti kalau ditembak ada warna tertentu, mungkin itu akan membuat oh ya nanti tim ini menang. Itu kan umum, nggak ada satu pelanggaran di situ, baik secara peraturan pemerintah ataupun agama. Tapi kalau diniatkan memang ini untuk supaya menguasai keterampilan itu, oh jenis senjata ini, oh jenis senjata itu, bukan untuk pemberontakan sekali lagi. Umum semua itu. Sama juga dengan memanah. Bukankah menjadi olahraga nasional, bahkan internasional gitu kan, menembak, ya, dan segala macam kegiatan-kegiatan olahraga yang lain gitu kan. Ya. Nah, ini semua masuk dalam bahasan umumnya yang kita sampaikan tadi. Materi keduanya, gadaian atau semacam taruhan yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam berbagai jenis olahraga. Ini judulnya materi kedua. Beliau mengatakan menyediakan gadaian atau semacam taruhan, ya, hadiah, atau lebih tepatnya hadiah ya, adalah boleh, dan mengambil hadiah yang telah disediakan pun boleh tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama Islam dalam hal pacuan kuda atau ketangkasan berkuda, unta dan panahan, yaitu lomba memanah. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la sabaka illa fi khuffin au hafirin au naslin. Tidak ada barang gadaian dalam perlombaan kecuali dalam ketangkasan menunggangi unta, kuda, dan panah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi nomor 1700. Ya. Barang hadiah atau gadaian di sini adalah sesuatu yang digadaikan atau diserahkan kemudian diambil oleh peserta lomba yang memenangkan perlombaan atau panahan. Sedangkan gadaian selain untuk jenis-jenis olahraga tersebut seperti gula, renang, lari, balap sepeda, balap mobil, angkat besi, karavan, bagal itu perkawinan antara kuda sama keledai ya.
atau keledai sendiri, atau perahu dayung, atau seperti memecahkan masalah-masalah ilmiah atau menghafalnya dan menjelaskannya. Meskipun hal tersebut termasuk olahraga atau adu ketangkasan, namun pendapat yang benar adalah tidak boleh menentukan suatu gadaian untuk hal itu. Dan kisah Rasulullah SAW mengadu ketangkasan gulat dengan Rukana bin Zaid tidak dapat dijadikan alasan untuk kebolehannya, yaitu bahwa suatu ketika Rasulullah SAW bertanding gulat dengan Rukana bin Zaid dan beliau mengalahkannya. Kemudian beliau mengembalikan barang gadaian yang ditentukan oleh Rukana dalam pertandingan gulat tersebut. Ya. Jadi ini Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah lebih cenderung mengatakan bahwasanya hadiah yang boleh disiapkan hanya di pertandingan 3 hal tadi yang disebutkan dalam hadis. Pertandingan unta, kuda, ya, yang disebutkan tadi ya, dan juga memanah. Berarti selain daripada ini dianjurkan tidak ada hadiahnya. Itu pendapat. Juga ada pendapat yang lain mengatakan boleh ada hadiah, tapi memang ada batasannya, yaitu olahraga yang tidak ada pelanggaran agama di situ. Ya. Orang lomba lari misalnya, atau orang angkat besi, atau orang berenang, balap sepeda dan seterusnya gitu kan. Walaupun sebenarnya dalam masalah renang ini juga ada bahasan-bahasan di sini. Kalau orang non-muslim bebas saja menggunakan pakaian yang terbuka dalam Islam, berarti ada pelanggaran agamanya. Nah, selama ada pelanggaran agama, berarti kita harus memperbaiki permasalahan ini. Gitu, ya. Bagaimana kita mengemas dia supaya tidak ada pelanggaran agama dalam masalah itu. Intinya sebenarnya itu. Masalah pelanggaran agamanya ada atau tidak gitu ya. Kata beliau, sejalan dengan itu, tidak dapat dijadikan alasan pula bahwa penentuan gadaian oleh As-Siddiq bagi Quraisy, maksudnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan pengambilan gadaian itu dari mereka ketika ia mengalahkannya dalam persoalan kekalahan Romawi. Sesungguhnya hal itu terjadi pada masa awal kelahiran Islam sebelum turunnya syariat. Jadi saya perlu sampaikan ya, kalau kasus Rukana ini seorang pegulat di Jazirah Arab yang memang hidupnya dari gulat. Dia kalau butuh menghidupi dirinya, dia datang ke satu suku, ya, satu komunitas, dia tantang siapa orang terkuat mereka untuk gulat. Memang dia orangnya sangat kekar, kuat. Kemudian kalau dia menang, dia boleh meminta apa saja sebagai taruhannya gitu. Ya, dan ini karena mereka bukan orang Islam, mereka macam-macam taruhannya, bisa mengambil istri orang, bisa mengambil rumah orang, bisa mengambil kuda dan segala macam gitu. Nah, satu waktu dia pernah datang ke Mekah, lalu dia berkata kepada orang-orang Quraisy, saya mendengar kalian punya masalah dengan Muhammad. Kata mereka, iya. Lalu kata Rukana, bagaimana kalau saya menantangnya gulat? Saya permalukan dia, nanti saya akan menang lawan dia. Apakah kalian akan siap membayar saya? Kata dia, kata orang Quraisy, tentu saja, apa yang kau minta kami akan kasih. Maka Nabi SAW itu lagi tawaf. Rukana naik di atas sebuah batu lalu teriak, wahai Muhammad. Kata Nabi SAW, iya. Ya. Dia mengatakan, apa kau mau saya beriman? Kata Nabi SAW, tentu saja. Kata Rukana, lawan saya bergulat. Ya. Kalau kau menang, saya akan beriman. Kalau kau ini taruhannya gitu. Nah, tapi Syekh Abu Bakar Jazair mengangkat asar yang lain bahwasanya Rukana sempat menentukan nilai gadainya, nilai kemenangan. Kalau Nabi SAW menang dapat ini, kalau dia menang dapat ini gitu. Tapi di sini tidak disebutkan apa itu ya. Intinya Nabi SAW pun mengagetkan Rukana karena diterima tantangan tersebut dan akhirnya mereka bergulat dan disaksikan oleh orang-orang semua. Dan Nabi SAW memenangkan secara mutlak pergulatan tersebut. Dan ini sudah cukup sebenarnya mewakili kalau Rukana saja yang tidak terkalahkan, Jazirah Arab dikalahkan oleh Nabi SAW, berarti orang lain juga akan dikalahkan. Tapi Nabi SAW bukan orang yang cari popularitas, bukan orang yang sombong. Beliau hanya melihat tantangan orang ini perlu dijawab, karena masalahnya dia membawa-bawa dia beriman atau tidak beriman gitu. Ya. Kalau Nabi SAW tolak, mana efek negatifnya bisa besar gitu. Maka Nabi SAW pun akhirnya menantang dan menang. Nah, setelah menang, Rukana tidak mau beriman, karena memang tujuannya dia bukan itu. Ya. Dia mengatakan dalam kajian sirah yang pernah kami sampaikan dan kami temukan dalilnya dalam buku-buku sirah itu adalah dia mengatakan, hai Muhammad, saya tidak akan beriman sampai pohon ini syahadat. Maka Nabi SAW pun dengan sebagai mujizat dari Allah SWT menunjuk pohon itu, lalu pohon itu mengucapkan syahadat dan didengarkan oleh orang-orang pada saat itu. Itu kurang lebih kisah tentang Rukana bagaimana bergulat dengan Nabi SAW. Nah, dalam asar yang lain atau riwayat yang lain adalah Rukana menentukan gadai, lalu Nabi SAW kembalikan gadai itu. Walaupun Nabi sudah menang, Nabi nggak mau ambil gitu. Karena tujuan Nabi bukan untuk ngambil itu. Begitu juga Abu Bakar Siddiq pernah pada saat orang-orang Quraisy
menghina kaum muslimin segala macam. Lalu ya terjadi peperangan antara Romawi sama Persia dan dikalahkanlah pada saat itu Romawi. Lalu Abu Bakar mengatakan, saya menantang kalian kalau Romawi akan menang lagi, karena memang Allah turunkan dalam surah Ar-Rum ya, tentang masalah Romawi, menjelaskan bahwa Romawi akan menang, dan ternyata Allah SWT membuktikan kebenaran tersebut. Dan setelah ya pada saat itu sempat Abu Bakar menentukan kayak gadaiannya gitu kan, tantangannya apa, dan ternyata Abu Bakar menang ya. Tapi ini kata beliau tidak bisa jadi patokan, karena ini terjadi di awal-awal Islam ya, bukan di akhir Islam justru yang memang hukum sudah menjadi hukum baku gitu ya. Lalu kata beliau, hikmah dibatasinya ketentuan mengenai barang gadaian atau taruhan tersebut dan pengambilannya pada 3 perlombaan yang disebutkan dalam hadis di atas adalah bahwa ketiga perlombaan itu mempunyai pengaruh pada jihad, sedangkan perlombaan-perlombaan lainnya tidak mempunyai pengaruh pada jihad. Hal tersebut karena jihad sangat bergantung pada keahlian menunggangi kuda, unta, serta kemampuan memanah. Jika mengendarai kendaraan lapis baja dan ketangkasan menerbangkan pesawat tempur dianalogikan pada kuda dan unta, maka perlombaan tersebut boleh dilakukan dan boleh menentukan barang gadaian dan boleh pula mengambilnya. Karena hal itu mempunyai pengaruh pada jihad yang merupakan tujuan dari seluruh olahraga jasmani dalam Islam. Jadi di sini beliau kembangkan kalau seandainya latihan militer, tank, pesawat tempur, dan apapun yang digunakan oleh teman-teman militer ini, dari kendaraan-kendaraannya mungkin jenisnya sangat banyak, saya tidak tahu gitu kan. Tapi ini secara umum, secara hukum syari beliau mengatakan kalau itu dianalogikan kepada kuda, unta ya, kemudian menembak juga dianalogikan ke masalah memanah, maka semua berarti boleh ada hadiahnya gitu kan. Sejalan dengan itu, seandainya pembuat syariat atau Allah SWT membolehkan mengambil barang gadaian dari jenis-jenis olahraga selain ketiga perlombaan yang disebutkan dalam hadis di atas, niscaya sebagian manusia akan menjadikan olahraga sebagai profesi untuk mencari penghidupan dan mencari rezeki melalui perantaranya. Jika demikian, maka tujuan yang mulia dari disyariatkannya olahraga akan dilupakan, yaitu mempersiapkan kekuatan untuk jihad demi menegakkan yang hak dan menghapuskan yang batil di muka bumi, ya, yaitu agar manusia hanya menyembah kepada Allah SWT yang Maha Esa dan berjalan di jalannya, sehingga manusia dapat mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat dan terhindar dari kesengsaraan. Nah, ini yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah dalam materi yang kedua. Materi yang ketiga, tata cara menentukan gadai atau taruhan dalam ketangkasan berkuda dan panahan. Kata beliau, sesungguhnya orang yang paling utama dalam menentukan gadai atau taruhan dalam ketangkasan berkuda dan panahan adalah pemerintah atau yayasan sosial atau beberapa individu yang baik yang mau menyumbang gitu. Hal ini dimaksudkan supaya terbebas dari syubhat atau keraguan-raguan dan secara tulus memberikan motivasi yang tidak dimaksudkan selain untuk menimbulkan kecintaan dalam mempersiapkan kekuatan tersebut. Ya. Jadi lembaga boleh, sekolah, pertandingan ya, di sekolah misalnya antara siswa, antara sekolah dengan sekolah, apalagi kalau pemerintah yang mengadakan ya. Tapi tetap juga tidak boleh luput olahraga-olahraga ini saya bahasakan tadi harus sesuai juga dengan Islam. Kalau ada pelanggaran agama di situ, maka jangan dijalankan ya. Karena juga olahraga yang mungkin keluar dari jalur Islam gitu kan, yang memang harusnya tidak dilakukan ya. Karena ada pelanggaran-pelanggaran agama, tampilnya wanita dalam gulat ya, sehingga cuma pakai pakaian dalam, jelas-jelas pelanggaran agama. Dan itu bukan fitrahnya wanita, dia harus tampil seperti itu ya. Ya, kalau itu tidak boleh, maka juga tidak dianjurkan untuk menonton. Jadi jangan ditonton ya. Karena memang akan melihat aurat orang gitu. Ini contoh. Dan itu akan melahirkan kekerasan-kekerasan yang tidak dibutuhkan gitu, dari seorang wanita yang harusnya lemah lembut, gemulai gitu kan. Nah ini contoh-contohnya gitu. Sejalan dengan hal tersebut, diperbolehkan pula jika salah seorang dari dua peserta menentukan gadaian tersebut. Misalnya ia mengatakan kepada peserta yang lain, jika kamu mengalahkan saya, maka kamu akan mendapatkan 10 atau 100 dinar dari saya. Mayoritas ulama memperbolehkan masing-masing dari kedua peserta tersebut menentukan gadaiannya jika keduanya memasukkan peserta yang ketiga bersama keduanya tanpa menentukan apapun. Ini adalah pendapat Sa'id bin Musayyab, namun Imam Malik menolaknya, sedangkan yang lain menyetujuinya.
Adapun nomor 1306, masalah ini dikenal dengan masalah muhallil atau yang menghalalkan. Hal ini untuk membebaskan polemik dari kemiripannya dengan perjudian. Karena jika masing-masing dari kedua peserta menentukan gadaiannya, maka masing-masing akan berharap untuk memenangkannya dan takut kalah. Dan keadaan ini sama dengan keadaan penjudi. Tapi jika dimasukkan peserta yang ketiga yang tidak menentukan gadaiannya di antara mereka berdua, maka bentuk ini jauh dari bentuk-bentuk perjudian. Ibnu Qayyim rahimahullah telah mengkritik permasalahan ini dan ia berpendapat bahwa permasalahan ini terlepas dari kesamaan dan keadilan. Artinya masih khilaf di antara ulama. Boleh nggak dua peserta mau lomba balap mobil, ya, atau balap kuda? Kan kalau mobil pun tadi balap mobil itu bisa kalau dianalogikan memang untuk keterampilan, ya. Di sini misalnya karena kuda ada bahasanya sama jihad, karena jihad kan juga dibutuhkan untuk orang bawa mobil, karena tidak semuanya mobil tank yang dipakai, ada juga mobil-mobil yang lain gitu kan. Contoh saja. Maka si A sama si B mau tanding kuda misalnya, kita lari bahas ke masalah hadis kuda atau mana, boleh nggak mereka menentukan si A menentukan kalau kamu menang dari lawan saya si B, saya akan kasih 100.000 rupiah. Si B mengatakan kalau kau menang melawan saya juga akan kasih 100.000 rupiah. Ini boleh nggak dalam Islam? Kalau cuma berdua saja, maka ini dianggap seperti mirip dengan perjudian. Dan ini dianjurkan atau tidak boleh gitu. Yang tidak dianjurkan. Kalau Syekh Abu Bakar Jazari rahimahullah mengatakan ada pendapat Sa'id bin Musayyib rahimahullah, seorang ulama tabi'in, ini jadi boleh kalau ada orang ketiga ikut, ada si C, tapi C ini tidak menentukan, tidak ada gadaian yang dia tentukan. Dia tidak mengatakan kalau kalian juga A atau B mengalahkan saya juga masukkan 100.000 rupiah. Enggak ada. Sehingga di sini nanti bisa terjadi kalau si C yang menang, maka dia akan mengambil apa yang digadaikan ini. Si A mengajukan 100.000, si B mengajukan 100.000, jadi 200.000. Nah, siapa yang menang dia akan dapat ini. Si C tidak ada menentukan 100.000. Kalau si C menang dia akan mendapatkan gadaian tersebut. Nah di sini yang membedakan antara ini sama judi. Karena kalau judi betul-betul mengundi nasib berdua ini, harus ada yang mengalahkan satu sama yang lain gitu. Nah ini yang dibahas masalah materi ketiga, tata cara penentuannya gitu. Ya, tata cara penentuannya. Tapi kalau mau lebih aman, jauh lebih aman ini dihindari kalau individual. Berdua saja ini tidak dianjurkan untuk tidak sama sekali diadakan, dan lebih baik tadi kembali kepada misalnya pemerintah yang mengadakan, lembaga-lembaga sosial yang mengadakan, instansi ya yang memang berkaitan dengan dia mengadakan pertandingan antara stafnya, antara murid-murid di pesantren atau di sekolahnya. Nah ini lebih tepat dibandingkan individu berdua saja yang saling menentukan hal-hal yang seperti ini atau taruhannya, Allahu a'lam. Baik teman-teman sekalian, kita melanjutkan materi keempat dari masalah olahraga ini, yaitu tata cara perlombaan dan panahan. Kata Syekh Abu Bakar Jazari rahimahullah, untuk menyelenggarakan perlombaan harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, menentukan tunggangan atau kendaraan dari jenis kuda atau unta atau tank ataupun pesawat. Menentukan jenisnya. Jenis kuda, jenis unta, jenis ya tanknya dan pesawatnya. Tadi kan tank sama pesawat dianalogikan kalau ke kuda dan ke unta boleh karena dipakai untuk keterampilan berperang gitu kan. Yang kedua, menyamakan jenis kendaraan yang akan dipergunakan sehingga unta tidak diperlombakan dengan kuda misalnya, supaya ada keadilan ya. Yang ketiga, membatasi jarak dengan memperhatikan agar tidak terlalu dekat dan tidak pula terlalu jauh. Yang keempat, menentukan gadaian jika perlombaan tersebut untuk satu gadaian atau hadiah akan didapatkan ya. Setelah ketentuan-ketentuan tersebut diputuskan, maka kuda-kuda yang akan diperlombakan dijajarkan dalam satu baris di mana kaki-kakinya sejajar satu sama yang lain. Lalu juri memerintahkan kepada semua peserta agar bersiap-siap, kemudian bertakbir 3 kali dan mulailah para peserta melakukan perlombaannya pada saat takbir yang terakhir. Di ujung jarak tempuh, yakni tempat finish atau garis finishnya, ditempatkan 2 orang juri, masing-masing berdiri di ujung garis finish untuk di garis finishnya untuk memperhatikan siapa yang mencapai garis itu pertama kali di antara para peserta tersebut sehingga jadi pemenang.
Jika kuda-kuda yang diperlombakan bersamaan secara hampir berbarengan mencapai garis finish, maka hadiahnya bisa dibagi kepada 10 peserta. Gitu kan? 10 peserta artinya kalau kudanya lebih daripada itu ya, kalau kurang dari itu tentunya tidak ada masalah. Gitu. Nah ini bisa diberikan misalnya yang juara 1 lebih dulu dan seterusnya. Kalau sekarang kan biasanya sampai juara 3 ya, 1, 2, 3 itu juga umum. Ada juga biasa karena peserta banyak maka 10 besar, biasa disilakan 10 besar. Nah ini yang dimaksud oleh beliau tentunya. Dalam pacuan kuda, tidak boleh menugaskan orang yang membentak-bentak atau berteriak dan kuda lain untuk mengikuti kuda yang diperlombakan supaya lari secepat-cepatnya. Jadi nggak boleh misalnya dia naik kuda, kemudian ada kuda lain di sebelahnya yang dia tugaskan khusus untuk ya membentak kuda itu, ayo lari, misalnya dipukulin. Selain pesertanya ya, atau dia memang menyiapkan ya kuda khusus ya, yang kuda itu kalau ada dia maka kuda yang dipakai bertanding ini akan lebih cepat berlari. Ya. Ini tidak dibolehkan. Karena larangan Rasulullah SAW mengenai hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam sabda beliau, wala janaba wala syafara fil Islam. Tidak boleh ada kuda lain dan orang yang membentak-bentak agar kuda lari kencang dalam pacuan kuda. Tapi kalau dia sendiri boleh ya, si peserta ini boleh. Ya, umum lah, mungkin dia menepuk bagian belakang kuda itu atau dia memicu dengan talinya ya, itu mungkin tidak ada masalah. Tanda kutip di sini beliau mengatakan bersuara riuh dalam hadis ya. Di sini maksudnya membentak-bentak gitu ya. Dalam hadis berarti bahwa peserta lomba membawa serta seseorang yang berteriak-teriak agar kuda tersebut berlari secepat-cepatnya. Sedangkan tanda kutip bersebelahan berarti bahwa peserta lomba membawa kuda lain di sebelah kuda yang diperlombakan yang memacu kudanya dan mendorong-dorongnya untuk berlari secepat-cepatnya. Jadi ini dua hal dilarang dalam pacuan kuda ya. Lalu bagaimana dengan peserta yang jauh dari ajang atau arena pertandingan? Itu tidak ada masalah. Kayak penonton, karena pasti kan penonton bersorak-sorak ya. Itu lain. Karena kan bukan secara khusus sorakan untuk dia, tapi umumnya semua orang bersorak, para pendukung gitu kan. Tapi di sini dimaksud adalah memang zaman dulu ada begitu. Ada orang bertanding karena kalau sekarang lebih rapi arenanya, di zaman dulu tidak, belum ada arena khusus untuk tanding kuda gitu. Nah, biasanya di zaman Nabi SAW itu digunakan dari jalan ini ke jalan sana gitu. Nah, ada orang yang memang suaranya lantang keras, dia khusus untuk memicu kuda itu. Nah, kalau ada orang bertanding biasanya sebelum Islam, dia mau tanding ini dia pakai kuda A, maka dia khususkan ada si B yang naik kuda lain yang si B ini suaranya lantang, dia ikutin dari belakang dan dia terus teriak memanas-manasi atau membentak-bentak kuda si A agar lari lebih cepat. Atau dengan cara lain adalah kuda yang ditunggangi untuk bertanding itu punya pasangan kuda yang lain yang kalau ada kuda itu dia lebih cepat lari, maka diikutkan kuda tersebut untuk mempercepat. Ini dua hal yang dilarang oleh Nabi SAW. Kalau tanding aja gitu, menang yang menang, kalah gitu. Dan ingat sportivitas ya yang dipikirkan dan bukan masalah ketenaran ataupun mengejar hadiahnya gitu. Adapun panahan kata beliau yaitu perlombaan memanah dengan busur maupun lomba menembak. Ya, ini masuk kalau dianalogikan ya. Dan yang sejenisnya, maka perlombaan ini lebih baik daripada pacuan kuda dan sejenisnya. Hal itu berdasarkan sabda Nabi SAW, urmu warkabu wa antarmu ahabbu ilayya min antarkabu. Memanahlah dan berpaculah atau menunggangi kuda, dan memanah lebih aku sukai daripada menunggangi kuda. Hadis ini riwayat Abu Daud nomor 2513 dan Tirmidzi 1637 dan An-Nasai 3578. Artinya di sini Nabi SAW kalau dikasih pilihan, apakah saya menunggangi kuda, belajar menunggangi, kalau sekarang kendaraan, gitu kan, itu dipertemukan antara itu dengan memanah, kalau dianalogikan menembak juga ya, melempar tombak juga masuk dalamnya, maka Nabi SAW mengatakan memanah lebih aku cintai, lebih baik gitu, kalau dari sisi pilihannya ya. Dalam lomba memanah harus diperhatikan beberapa hal berikut ini kata beliau. Yang pertama, perlombaan diselenggarakan oleh para ahli memanah.
bukan orang yang baru belajar gitu ya. Belajar dulu sampai dia kuasai baru dia ikut. Yang kedua, jumlah sasaran yang akan dibidik harus diketahui atau ditentukan, dan ini atau itu dilakukan dengan menentukan dengan sekian bidikan, misalnya 10 anak panah, 50 anak panah dan seterusnya. Begitu juga dengan bidikannya, sasarannya di mana. Mungkin sudah umum sekarang ya, di perlombaan panah memang sudah ada aturan ini. Yang ketiga, menentukan panahan tersebut apakah dalam adu kecepatan ataukah adu keunggulan. Adu kecepatan yang dimaksud adalah 2 orang peserta beradu kecepatan memanah. Misalnya untuk 5 sasaran dari 20 sasaran. Dan yang terlebih dahulu mengenai 5 sasaran dinyatakan sebagai pemenang. Sedangkan adu keunggulan bahwa keduanya mengatakan siapapun di antara kita yang lebih unggul dalam memanah 5 sasaran dari yang lainnya, maka ia dinyatakan sebagai pemenang. Jadi ini tata cara, dan ini bebas tentu penentuannya ya. Yang keempat, membatasi sasaran dan menentukannya. Jauh dekatnya harus berada dalam jarak yang wajar. Ini juga sudah sama, umum peraturan. Ada yang jarak sekian, ada yang jarak sekian gitu kan. Kemudian, di antara 2 peserta tersebut harus ada kesepakatan mengenai siapa yang akan memanah terlebih dahulu. Jika keduanya bersih tegang mengenai siapa yang akan memulai terlebih dahulu, maka lakukanlah pengundian. Jika peserta yang memberikan gadaian memanah terlebih dahulu, maka hal itu lebih baik. Pelaksanaan perlombaan tersebut hendaklah dijauhkan dari setiap tindakan aniaya dan kezaliman sampai selesai, dan pemenangnya mengambil gadaian tersebut. Ada catatan di sini, pacuan kuda dan panahan merupakan akad yang diperbolehkan untuk bertanding dan bukan wajib. Dan masing-masing dari 2 orang yang akan bertanding dapat membatalkan akadnya kapan saja. Orang yang berkata, siapa yang mengalahkanku maka ia berhak mendapatkan ini dan itu, maka hal itu adalah janji darinya dan jangan memaksanya untuk melaksanakannya. Tapi orang itu melaksanakannya sebagai wujud ketakwaan dan kemuliaan, karena mengingkari janji merupakan perkara yang diharamkan dalam Islam. Ini perbedaan dasar juga dalam Islam ya, sama yang lainnya. Jadi kalau misalnya saya mengatakan pada teman saya, kita tanding panah. Siapa yang mengalahkan aku memanah ya, di antara 5 orang misalnya ikhwah yang ada, maka saya akan memberikan hadiah ini misalnya ya, sebuah buku atau saya memberikan uang sekian gitu. Nah di sini saya sudah berjanji ya. Tetapi janji ini pun kata beliau di sini tidak wajib saya jalankan. Maksudnya tidak wajib dituntut oleh peserta lain, tapi dia menjalankan atas dasar ketakwaan. Jadi bukan karena paksaan temannya, bukan karena tidak enak. Dia tahu dia sudah janji, maka dia harus menjalankan. Karena memungkiri janji hukumnya haram. Nah, dia berdosanya di situ. Dia secara pribadi akan dihisab sama Allah, tapi teman-temannya tidak boleh menuntutnya. Nah, ini memang sesuatu yang berat ya kalau dalam pertandingan, karena dia sudah menentukan bagaimana dia bisa menarik kembali. Tapi memang dalam Islam bukan tujuannya masalah mengambil secara paksa hak orang atau apa saja gitu ya. Allahu a'lam. Kata beliau kemudian orang berkata, orang yang dapat aku kalahkan di antara kalian maka ia harus memberikan ini dan itu kepadaku, atau ia harus demikian. Ini tidak diperbolehkan. Yang dia boleh memberikan taruhannya adalah dia pribadi. Dia mengatakan, siapa yang kalahkan saya akan kasih 100 ribu. Tapi dia nggak boleh bilang, siapa di antara kalian yang saya kalahkan harus bayar saya sekian. Nah ini tidak boleh. Karena telah menyimpang dari jenis perlombaan yang disyariatkan dan menjadi cara bagi orang tersebut untuk memperoleh harta dengan cara yang tidak benar menurut syariat. Karena kapan orang kaya diambil secara paksa haknya orang? Ya boleh. Ya. Yang terakhir teman-teman sekalian dalam pasal kedua ini, dalam perlombaan ini adalah materi kelima, perlombaan yang tidak boleh dengan gadaian yang lainnya, dengan gadaian atau yang lainnya. Tidak diperbolehkan pertandingan dan perlombaan dalam permainan dadu, catur, dan permainan-permainan yang pada zaman kita sekarang ini seperti lotre, kartu, domino, permainan trik-trak ya, atau dadu meja, dan sejenisnya. Ya, ini semua tidak dibolehkan karena umumnya memang ini dipakai untuk perjudian gitu ya, ataupun banyak membuang waktu pada hal yang tidak diperlukan. Ya. Diperbolehkan main bola dengan syarat bahwa permainan itu dimaksudkan untuk memelihara kekuatan tubuh dan agar tumbuh dengan sehat, untuk jihad juga supaya sehat ya. Dan ini masuk dalam umumnya olahraga. Namun dalam hal ini tidak boleh membuka paha. Ya, ini yang banyak terjadi, pemain-pemain bola terbuka gitu kan. Ini kita bicara tentang syariat Islam karena aurat laki-laki sampai ke lutut kan gitu. Kemudian juga tidak boleh mengakhirkan sholat dan tidak boleh membuat kasar atau berbuat kasar, curang.
Walaupun sudah ada aturan-aturan, ada kartu kuning, kartu merah, dan segala macam. Tidak boleh mengeluarkan kata-kata keji dan batil seperti mencaci, memaki dan sebagainya. Ada catatan di sini, seorang dermawan dapat mengatakan siapa yang dapat menghafal sekian juz dari kitab Allah Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW atau memecahkan sekian masalah dalam ilmu agama, ya, atau matematis, ya, maka ia berhak mendapatkan sejumlah harta atau hadiah tertentu. Ini diucapkan untuk memberikan motivasi dan dorongan agar menghafal kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW serta memelihara masalah-masalah ilmu pengetahuan yang harus dimiliki oleh umat. Jika orang yang mengikuti perlombaan tersebut berhasil, maka ia berhak mengambil hadiahnya jika ia menghendakinya dan dapat pula meninggalkannya. Sementara itu orang yang menentukan hadiahnya harus menyerahkan kepada pemenangnya. Jadi ini catatan tambahan. Artinya bisa saja seorang yang dermawan, orang kaya mengatakan, saya akan adakan pertandingan memanah. Ya. Siapa yang menang, ini hadiah dari saya, dia siapkan hadiahnya, itu boleh. Ini juga boleh dikembangkan ke dalam masalah perkembangan ilmu agama, cerdas cermat, ya, perlombaan hafalan Quran, bacaan Quran yang sering di Indonesia juga ada di TV-TV nasional, ya, atau hadis-hadis Nabi SAW, atau ilmu agama secara umum, ya, masalah fikih dan yang lainnya. Maka ini boleh saja ada seseorang dermawan yang mengatakan nanti pemenangnya, ya, yang hafal Al-Quran, yang bacanya paling bagus, atau hadis Nabi SAW yang paling bagus, maka dia akan mendapatkan dari saya ini dan itu. Nah ini kalau dia sudah tentukan, di sini dia tidak boleh menariknya khusus orang ini, gitu kan, karena dia sudah menjanjikan untuk orang banyak. Yang tadi boleh dia batalkan kalau secara pribadi-pribadi dia ngomong, misalnya saya nanti kalau kalian kalahkan saya lomba lari, saya akan kasih ini, ya. Nah di sini dia hanya dia pribadi. Di sini boleh dia batalkan akad itu. Dia mengatakan maaf saya nggak bisa gitu, ya, memberikan ini apa yang sudah saya janjikan itu. Peserta tidak boleh menuntutnya. Tapi di sini dia dianjurkan dalam syariat untuk tetap menjalankan karena dia sudah menjanjikan. Kecuali dia punya udzur syar'i gitu. Nah, tapi kalau orang ketiga di sini bukan dia ikut bertanding dan dia menawarkan jasa itu sehingga terlaksanalah pertandingan, dia tidak boleh membatalkan apa yang sudah dia janjikan. Allahu a'lam. Dan insya Allah dengan ini kita sudah menyelesaikan pasal kedua dalam bab muamalah, masalah olahraga. Dan kita akan masuk insya Allah di bab yang atau di pasal yang ketiga dalam bab muamalah ini pertemuan akan datang, yaitu masalah bab jual beli, bab yang cukup panjang dalam bahasan atau dalam Islam, ya, masalah jual beli ini. Allahu a'lam.